kebijakan ini tentu bukan hal yang baru. Sudah lama sekali pajak penghasilan atas kegiatan usaha itu diatur di dalam ketentuan perpajakan. Pajak ini bukan pajak baru, ini penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Sekali lagi, dari yang sebelumnya di-store sendiri oleh pedagang dalam negeri, jadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk. Tujuan utama untuk keadilan dan kemudahan. Kebijakan ini akan menciptakan level of playing field antara pengusaha pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah pedagang kecil tetap di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari Administrasi 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas PMK nomor 37 tahun 2025 tentang penunjukan marketplace sebagai pemungutan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak e-commerce di Indonesia. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan. Kita mulai dari latar belakang. Kita semua tahu bahwa aktivitas belanja online kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Pertumbuhan e-commerce di luar sana. Namun, pesatnya transaksi digital ini awalnya menjadi tantangan besar bagi DJP. Karena sistem konvensional yang sulit melacak transaksi micet yang sangat banyak dan dinamis. Oleh karena itu, PMK nomor 37 tahun 2025 hadir untuk menutup celah tersebut dengan memanfaatkan sistem administrasi yang terintegrasi secara digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 masalah utama, yaitu mengenai kejelasan mekanisme pemungutan, tingkat efektivitasnya terhadap kepatuhan pelaku UMKM, serta apa saja kendala nyata di lapangan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mematahkan sejauh mana regulasi baru ini membawa dampak positif bagi transparansi perpajakan, sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi para micet. Secara teoritis, berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa. Dalam konteks PMK ini, pemerintah menjalankan 2 fungsi sekaligus. Yang pertama, fungsi budgetair, yaitu mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor digital yang selama ini belum teranggap optimal. Dan yang kedua, fungsi reguler, yaitu instrumen untuk menata agar ekosistem bisnis digital berjalan lebih tertib dan adil. Selain satu poin krusial dalam kebijakan ini adalah menciptakan level playing field atau kesetaraan. Pemerintah tidak ingin ada kecemburuan sosial antara pedagang offline yang taat pajak dengan pedagang online. Namun, regulasi ini tetap berpihak pada UMKM. Perlu dicatat, market dengan omset di bawah 500 juta setahun tetap bebas pajak. Sedangkan yang di atas itu, namun termasuk UMKM, mendapatkan tarif yang sangat ringan, yaitu final PPh 0,5% yang dipotong secara otomatis. Dalam teori perpajakan, kita mengenal kepatuhan formal dan material. PMK nomor 37 tahun 2025 ini dirancang untuk mendongkrak keduanya. Melalui sistem otomatis, wajib pajak tidak perlu lagi meminimalisir error. Sistem ini juga mempengaruhi ruang terjadinya tax evasion atau penyeludupan pajak, di mana dulu market bisa dengan mudah menyembunyikan data omset asli mereka dari kerjaan dinas perpajakan. Mari kita bedah inti dari PMK ini, yaitu mekanisme pemungutan atau withholding tax system. Melalui aturan ini, platform marketplace besar ditunjuk sebagai agen pemungutan resmi. Jadi, alurnya ketika pembeli membayar, sistem marketplace akan mendeteksi omset penjual. Jika memenuhi syarat,
sistem memotong pajak secara otomatis saat dana diteruskan ke penjual. Pihak marketplace yang kemudian menyetorkan uang tersebut ke kas negara dan menerbitkan bukti potongan digital bagi sang merchant. Pada slide ini saya menyajikan tabel komparasi untuk melihat perbedaan nyata sebelum dan sesudah regulasi baru ini ditetapkan. Jika dulunya metode self-assessment yang membuat transparansi data rendah dan beban administrasi UMKM tinggi, kini dengan sistem barunya semuanya berbalik. Sistem baru berbasis teknologi digital ini menawarkan transparansi yang sangat tinggi, mempersempit celah pelanggaran, dan yang terpenting menghilangkan beban menghitung manual bagi para pelaku UMKM. Penerapan PMK ini tentu membawa dampak bagi 3 faktor utama. Bagi DJP, ini adalah kemenangan besar dalam hal efisien, pengawasan, dan peluasan berbasis data. Bagi pelaku UMKM, meskipun secara psikologis ada kekhawatiran omset berkurang sedikit, di sisi lain mereka diuntungkan karena mereka memiliki laporan keuangan yang bersih dan legal, sehingga lebih mudah saat mengajukan modal ke bank. Sementara bagi marketplace, dampaknya adalah keharusan berinvestasi pada sistem IT untuk memastikan perhitungan pajak berjalan akurat. Bagaimana kita mengukur efektivitas PMK ini? Ada 4 indikator utama. Yang pertama, kepatuhan formal naik karena banyak merchant membuat NPWP agar tidak terkena tarif dengan denda tanpa NPWP. Yang kedua, akurasi data sangat tinggi karena tercatat otomatis. Yang ketiga, kas negara meningkat dari sektor yang sebelumnya belum optimal. Dan yang keempat, terciptanya keadilan sosial di mana semua pelaku usaha berkontribusi setara bagi pembangunan bangsa. Namun, kebijakan ini tidak luput dari tantangan. Masalah utama adalah literasi perpajakan yang masih minim di tingkat bawah, memicu ketakutan yang tidak perlu. Tantangan yang kedua adalah adanya resiko migrasi market, di mana sebagai pedagang pindah berjualan ke media sosial biasa demi menghindari pajak otomatis ini. Selain itu, sinkronisasi sistem IT antara instansi juga masih memerlukan penyempurnaan berkala agar tidak terjadi error pemotongan ganda. Sebagai kesimpulan, PMK nomor 37 tahun 2025 merupakan langkah maju yang sangat positif dan efektif dalam mendigitalkan administrasi pajak kita. Regulasi ini terbukti mampu meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan tanpa mematikan UMKM kecil. Rekomendasi saya ke depannya, pemerintah harus memperluas edukasi perpajakan dengan bahasa yang lebih harmonis dan sederhana, serta segera merancang aturan serupa untuk transaksi di media sosial, agar keadilan bisnis benar-benar merata. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua mengenai dinamika perpajakan digital di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil. Tarifnya rendah dan dapat diperhitungkan. Artinya, tarif PPh pasal 22 yang dipungut oleh marketplace atas pedagang yang bertransaksi di platformnya itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Jadi ini bisa dikatakan memudahkan ketika nanti di akhir tahun diperhitungkan kembali sudah ada bagian yang dipungut, jadi tidak perlu lagi dibayar bagian yang sudah dipungut tadi menjadi kredit pajak.